ketika tabir terbuka. Hubungan antara ibu mertua dan menantu perempuan adalah cerita lama yang tak pernah usai, dan dalam setiap konflik yang timbul, masing-masing pihak selalu merasa paling benar. Ibu Siti Aminah pun demikian, ia sangat yakin punya segala alasan untuk tidak menyukai menantunya. Dan Dewi sendiri, sengaja atau tidak, seolah terus-menerus memberikan alasan itu kepada ibu mertuanya. Terkadang, Bu Siti berpikir menantunya itu melakukannya tanpa sengaja apa yang bisa diharapkan dari seorang gadis desa yang lugu dan kurang terdidik. Namun di saat lain, Bu Siti yakin bahwa Dewi tidak sesederhana kelihatannya, bahwa ia sengaja menunjukkan wataknya. Sejak awal bertemu, Bu Siti sudah merasa ada sesuatu yang disembunyikan Dewi, tidak hanya dari dirinya, tetapi juga dari Budi, putranya. Dan Budi, anak polos itu, seolah tidak melihat apa-apa. Mungkin ia berpikir, karena menikahi gadis dari desa terpencil, Dewi akan selamanya berterima kasih padanya. Namun tampaknya, Dewi berpikir sebaliknya. Setelah berhasil mendapatkan cinta pria sebaik Budi, ia merasa bisa menjadi ratu seumur hidupnya dan bersikap sesukanya. Di mana pernah terlihat seorang menantu berani menunjukkan gigi pada mertuanya? Padahal mereka tinggal terpisah dari Bu Siti, tetapi setiap kali bertemu, tetap saja terasa ketegangan itu. Tak bisa dipungkiri, sang menantu semakin hari semakin merasa seperti nyonya rumah. Awalnya ia lebih penurut. Sekarang, ia mungkin berpikir suaminya sudah sepenuhnya dalam genggamannya, dan ibu mertua tidak perlu lagi didengarkan. Atau lebih baik lagi, disingkirkan saja dari kehidupannya. Terlalu cepat kau mengambil keputusan itu, Kantik, pikir Bu Siti dalam hati, seraya merencanakan sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup mereka. Aku akan membongkar semua rahasiamu, tidak ada rahasia yang tidak bisa terungkap, dan aku pasti akan melakukannya. Akan kubuat kau mengaku di depan Budi. Sebenarnya, Budi adalah yang paling perlu tahu segalanya tentang istrinya. Bu Siti sendiri tidak tahu segalanya itu apa, tapi ia yakin menantunya punya sesuatu untuk disembunyikan. Kasihan putranya jika ia menjadi korban penipuan. Tapi di sisi lain, apa yang bisa ia lakukan? Jelas, jika terjadi apa-apa, ibu juga yang akan disalahkan. Dan ia sama sekali tidak ingin merusak hubungannya dengan Budi. Bu Siti bahkan pernah mencoba memberi isyarat kepada putranya bahwa calon istrinya itu punya sisi lain. Bagaimanapun, seorang anak harus sedikit percaya pada ibunya. Budi bukannya tidak percaya ia tumbuh menjadi anak yang sangat berbakti, tetapi dalam hal ini, pendapat ibunya seolah tak bisa masuk ke telinganya. Setiap kali Bu Siti memberi isyarat, jawabannya selalu sama, "Sudahlah, Bu. Rahasia apa yang Dewi punya? Dia itu orangnya terbuka, apa adanya." "Terbuka apanya?" gumam Bu Siti. "Burung malam selalu lebih nyaring bunyinya daripada burung siang." Maka, Bu Siti pun diam, dengan lihai menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya, berharap suatu hari nanti Dewi akan membuka kedoknya sendiri. Karena gadis itu memang agak terlalu polos, seolah tidak sadar sikapnya bisa menimbulkan masalah. Dan pagi ini, sang menantu telah meneteskan tetesan terakhir ke dalam cawan kesabarannya. Bukan tetesan, melainkan sebuah panekuk. Panekuk yang coba ditawarkan Dewi pagi ini kepada Bu Siti terasa menyangkut di tenggorokannya, tak bisa ditelan ataupun dimuntahkan. Meskipun Budi dan Dewi tinggal terpisah, mereka punya kesepakatan, setiap hari Sabtu, Bu Siti akan mengunjungi mereka. Tentu saja, seorang ibu pasti khawatir dengan kehidupan pernikahan anaknya yang baru seumur jagung, ada juga alasan pribadi, ia perlu memeriksa bagaimana keadaan mereka. Pagi ini pun ia berangkat berkunjung. Tidak pernah ia menemukan hal-hal yang tidak pantas. Semuanya selalu tampak sangat rapi dan sopan. Justru disinilah Bu Siti melihat kelicikan menantunya, Dewi pasti bersiap-siap menyambutnya, merapikan segalanya agar terlihat sempurna di depan mertua dan suaminya. Siapa yang tahu apa yang terjadi di hari-hari lain? Awalnya, tidak ada yang bisa dikeluhkan. Budi hanya melongok dari kamar, menyapa ibunya, lalu kembali menonton televisi. Dewi yang membukakan pintu juga menyapanya, melakukan cipika-cipiki di udara dekat pipinya, lalu bergegas ke dapur sambil berkata sarapan akan segera siap. Aroma yang lezat memang tercium. Bu Siti masuk ke ruang tengah, berniat mengobrol dengan putranya,
tetapi Budi sedang asyik menonton acara yang sepertinya sangat penting. Ia berusaha menjawab dengan sopan, tetapi jelas pikirannya tidak tertuju pada ibunya. Bu Siti mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, menilai kerapiannya. Ia melihat pakaian bersih dijemur di balkon, tertata rapi seperti biasa. Agar tidak mengganggu putranya, ia pun pergi ke dapur. Di dapur, Dewi sedang menggoreng panekuk, benar-benar tenggelam dalam pekerjaannya. Semuanya tampak baik-baik saja, hanya saja tidak ada yang punya waktu untuk sang ibu. Semua pertanyaannya dijawab singkat, semua baik-baik saja, seperti biasa, atau tidak, kami tidak ada rencana apa-apa. Mereka memang akan bertanya basa-basi seperti, bagaimana kabar ibu? Tetapi dari nadanya jelas bahwa kesehatan Bu Siti adalah hal terakhir yang mereka pikirkan. Agar mendapat perhatian, Bu Siti bertanya pada Dewi, di rumah ini, tamu tidak dibuatkan kopi, ya? Ia mendapat jawaban yang sopan namun dingin, maaf, Bu Siti, saya sedang sibuk. Adonannya tinggal sedikit lagi. Nanti setelah selesai, kita minum kopi bersama, seolah mengusir lalat. Bu Siti mengernyit dalam hati, tetapi dengan suara dibuat ramah ia berkata, kalau begitu, coba aku cicipi satu panekukmu, ingin tahu bagaimana hasilnya masakan nyonya muda ini? Silakan, Bu, kata gadis itu. Ia mengambil piring bersih dari rak, meletakkan panekuk yang baru saja diangkat dari wajan, dan menyajikannya di depan ibu mertuanya. Ini, silakan dicicipi. Hanya karena cara penyajiannya yang seenaknya itu saja, gadis kurang ajar ini sudah pantas ditegur habis-habisan. Silakan dicicipi, seolah ia sedang memberi sampel gratis. Cara menjamu tamu, apalagi mertua, tidak seperti itu. Tetapi kemudian, Bu Siti melihat sebuah kejahatan yang lebih serius. Tepi panekuk yang disajikan itu sedikit gosong. Salah satu sisinya jelas terpanggang lebih lama dari yang seharusnya. Tentu saja ia tidak akan diam saja. Dewi, apa kamu tidak lihat panekuk ini gosong? Kamu bukan hanya tidak peduli, tapi juga menawarkannya padaku untuk dimakan. Apa kamu tidak tahu makanan gosong itu sangat tidak baik untuk lambung? Oh, maaf, Bu. Dalam permintaan maaf yang sopan itu, Bu Siti kembali merasa ada nada cemoohan. Mungkin memang begitu. Ini tidak sengaja. Tadi saya teralihkan karena mengobrol dengan ibu, makanya jadi agak gosong. Ini sudah keterlaluan. Gadis ini benar-benar lepas kendali. Bu Siti tidak mau membuat keributan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mencerna perilaku yang menurutnya tidak bisa diterima ini. Satu hal yang ia sadari, Dewi sama sekali bukan seperti yang ia tampilkan selama ini. Budi baru menjadi mandiri setahun yang lalu. Ia membeli sebuah rumah kecil di perumahan dengan KPR agar tidak lagi tinggal bersama ibunya di rumah petak mereka. Sepertinya, kenapa tidak segera membawa istri ke rumah baru? Tapi bagaimana bisa, jika kau bekerja hampir sepanjang waktu dan jarang sekali di rumah? Pekerjaan Budi memang berat, dan yang terpenting, tidak punya jadwal pasti. Ia adalah sopir mobil box, mengantarkan produk dari distributor sembako besar ke desa-desa dan kota-kota kecil di sekitar. Ia bekerja keras, mengambil giliran kerja tambahan dan rute-rute jauh. Mana ada waktu untuk menikah? Lalu untuk apa ia membeli rumah? Pertanyaan itu terkadang muncul di benak Bu Siti. Tentu saja, ia sering menanyai dan menasihati putranya. Kapan kamu mau menikah, Budi? Sudah waktunya. Kenapa buru-buru, Bu? Santai saja. Biarkan aku menikmati hidup sendiri sebentar, jawab Budi, tidak sadar bahwa kata-katanya bisa menyakiti hati ibunya. Apalagi yang kamu tunggu, nak? Kamu sekarang calon menantu idaman. Rumah sendiri, gaji lumayan. Kamu juga tampan. Akan lebih baik kalau pulang kerja ada istri yang menunggu. Kalau istrimu juga bekerja dan gajinya bagus, KPR bisa lebih cepat lunas. Apa tidak ada gadis baik dan pekerja keras yang kamu kenal? Ada, Bu. Budi memang sering berkenalan dengan gadis-gadis dalam perjalanannya. Sudah bertahun-tahun ia hidup di jalanan. Ia berkenalan, beberapa bahkan menjadi dekat dengannya, kadang ia jatuh cinta. Tapi entah kenapa, semuanya tidak pernah serius. Mungkin karena ia menjadi lebih pemilih. Pada setiap gadis yang awalnya tampak sempurna, ia selalu menemukan kekurangan,
biasanya dalam sifatnya. Ia mulai memilih pasangan dengan pikiran, bukan hanya karena terpikat oleh kecantikan atau sifat yang ceria, melainkan memikirkan hal lain. Ketika ia bertemu Dewi, ia langsung berpikir, mungkin ini dia orangnya. Perkenalan mereka terjadi secara tidak sengaja, dan hal itu saja sudah menarik perhatiannya. Gadis itu tidak berusaha untuk menarik perhatiannya, tidak genit, dan sepertinya tidak menyadari kehadirannya. Ia sedang mengantar barang ke sebuah desa terpencil yang sudah lama tidak ia kunjungi. Di sana, para ibu-ibu sudah menunggunya di depan warung. Melihat mobilnya datang, mereka mulai ramai dan bersemangat, lalu masuk ke warung untuk mengantre. Ketika Budi berjalan menuju pemilik warung dengan surat jalan, para ibu-ibu itu bertanya, "Mas Budi bawa apa hari ini?" "Raja sembako kita datang. Minyak goreng ada, Mas, gula, mie instan yang rasa soto?" Sambil tersenyum, ia menjawab, "Wah, saya tidak tahu, Bu, tidak saya cicipi di jalan. Nanti kita bongkar muatannya, baru kelihatan." Para ibu yang berkumpul di depan warung kebanyakan sudah berumur. Budi tidak terlalu tertarik mengobrol dengan mereka, tetapi ia merasa lebih baik dikenal sebagai orang baik daripada sombong. Jadi, ia dengan senang hati ikut mengobrol. Salah satu dari mereka, yang datang sedikit terlambat, ikut nimbrung. "Sembako sudah datang? Belum mulai dijual ya? Anakku mana sih? Pasti melamun di mana-mana." "Dewi, kamu di mana? Sudah antre belum? Duh, anak ini." Disuruh ke warung tanya kapan barang datang dan apa saja yang dibawa, dia malah takut buka mulut. Tiba-tiba dari belakang kerumunan, muncullah si Dewi. "Tenang Bu. Pasti kebagian semua." "Tidak pernah kan sampai tidak kebagian?" Tertarik oleh suaranya yang lembut dan merdu, Budi menatap gadis itu dengan saksama dan menyadari bahwa ia sangat manis. Persis seperti tipe yang ia sukai. Tidak terlalu tinggi tapi juga tidak pendek, tidak gemuk tapi juga tidak kurus. Seperti suaranya, gerak-geriknya pun lembut, tanpa gerakan tiba-tiba, berbeda dengan ibunya yang sangat heboh. Dewi berjalan dengan tenang melewati kerumunan, tidak mendorong atau menyerobot. Budi sengaja berdiri di jalurnya sehingga mereka berpapasan, bertatapan mata. Gadis itu, melihat pria asing di depannya, sedikit malu dan bingung, tetapi ia tersenyum seperti kepada yang lain, menggumamkan sapaan, dan melanjutkan jalannya. Namun, sesampainya di pintu warung, ia tiba-tiba menoleh dan melirik Budi sekilas. Budi mengerti, ia harus berkenalan dengan gadis ini, mengenalnya lebih dekat. Jika intuisinya tidak salah, mungkin ibunya benar, sudah saatnya menikah. Dan gadis yang tenang dan lembut seperti ini sangat cocok untuknya. Tentu saja, berkenalan di tengah keramaian seluruh desa seperti ini tidak nyaman. Ia memutuskan untuk memilih hari lain. Itu tidak sulit. Setiap hari ia melewati desa itu atau desa-desa di dekatnya. Jadi, tidak ada masalah untuk bertemu dengan gadis yang ia sukai. Ia hanya berjalan-jalan di desa dan kembali tidak sengaja bertemu dengannya. Ia tidak berlama-lama. "Selamat siang. Bagaimana? Kemarin dapat sembakonya?" "Selamat siang. Terima kasih, dapat. Apakah hari ini Mas bawa barang lagi?" "Tidak, hari ini hanya lewat saja dan memutuskan untuk jalan-jalan di desa Anda, melihat-lihat pemandangan. Tapi selain Anda, tidak ada yang menarik di sini," kata Budi dengan gaya sedikit gombal yang sudah biasa ia gunakan, lalu ia memutuskan untuk mengubah nadanya. Bagaimanapun, gadis ini ia calonkan menjadi istrinya. "Tidak, serius. Saya sengaja berhenti di desa ini untuk bertemu Anda. Saya suka pada Anda. Nama Anda Dewi, kan?" "Saya Budi." "Saya tahu. Di sini semua orang bilang, Raja Sembako datang. Anda tidak tersinggung, kan?" "Kenapa tersinggung?" Mereka berjalan-jalan di desa sambil mengobrol ngalor ngidul. Mereka membuat janji untuk pertemuan berikutnya. Tetapi Dewi adalah gadis desa yang dibesarkan dalam keluarga yang ketat. Ia tidak terbiasa kencan lama-lama, apalagi dengan pendatang. Budi pun demikian. Jika sudah memutuskan untuk menikah, maka ia harus melakukannya dengan benar. Dan Dewi, gadis yang cerdas itu, juga melakukan hal yang benar. Ia mengundangnya ke rumah,
bukan untuk sekadar minum teh, tetapi untuk makan siang bersama orang tuanya. Orang tuanya, sepertinya merasakan keseriusan Budi, menunggunya di meja makan dengan tegang dan serius. Mereka berdandan rapi. Bagaimanapun, calon menantu putri mereka datang, dan bukan sembarang orang, melainkan si Raja Sembako dari kota. Ini bukan main-main. Bahkan Ibu Dewi, yang biasanya cerewet, menjadi lebih pendiam. Mereka lebih banyak bicara daripada makan. Orang tua Dewi mencoba mencari tahu sebanyak mungkin tentang Budi, dan ia tidak menyembunyikan apa-apa. Ketika mereka tahu ia punya rumah sendiri terpisah dari ibunya, mereka seolah siap menyerahkan putri mereka hari itu juga, tentu saja setelah mendaftarkan pernikahan di Goa. Budi tidak mengecewakan mereka. Tepat setelah menyantap porsi besar nasi dengan rendang dan sayur nangka, ia menyatakan niatnya untuk melamar Dewi. Memang tanpa bunga dan cincin, tetapi orang tuanya dan Dewi sendiri sangat bahagia. Sekarang Budi harus membahagiakan ibunya. Ia memutuskan untuk tidak menunda-nunda. Ia langsung datang ke rumah bersama Dewi, memperkenalkannya kepada Bu Siti sebagai calon istrinya. Calon ibu mertua itu terharu. Gadis itu tampak sederhana, gadis desa, tetapi di zaman sekarang apa bedanya? Ia tidak datang dengan pakaian norak, ia berpakaian sopan tanpa berlebihan, riasannya tipis, tidak ada bulu mata, kuku, bibir, atau dada palsu. Sikapnya sopan, bahkan malu-malu. Wajar, ia datang untuk bertemu calon mertua. Bu Siti membuatkan teh, mempersilakan tamunya duduk, bertanya tentang rencana mereka ke depan dan tentang pernikahan. Saat itulah, untuk pertama kalinya, terlintas di benak Bu Siti bahwa gadis ini tidak jujur. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Gugup, itu jelas. Tidak banyak bicara, itu juga bagus. Tapi kenapa ia terus melirik Budi, seolah takut salah bicara atau tidak ingin Budi mendengar sesuatu? Jelas sekali gadis ini sangat ingin menikah dengan putranya. Siapa yang tidak mau? Datang dari desa dan sebentar lagi bisa menjadi nyonya di rumah sendiri di kota. Gadis-gadis seperti dia bahkan menganggap tinggal di kamar kos sempit sudah sebuah keberuntungan. Jadi, jangan berharap ini karena cinta yang besar. Dia hanya berpegang erat pada kesempatan, takut kehilangan kebahagiaannya. Tapi tidak mungkin juga menginterogasinya. Mungkin seiring waktu ia akan lebih terbuka. Atau mungkin orang tuanya yang akan keceplosan. Bagaimanapun, mereka pasti tahu urusan putri mereka. Orang tua Dewi datang ke pernikahan dan ternyata memang orang desa yang sangat sederhana. Hanya saja, mereka tidak banyak bicara. Awalnya Bu Siti berpikir mungkin mereka canggung dengan besan dari kota. Tetapi kemudian ia melihat Dewi yang selalu mengawasi orang tuanya, dan berusaha berada di dekat mereka agar tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Terutama ayahnya, yang harus sering ia tegur. Entah apa yang ia minta dan apa yang bisa ayahnya katakan. Sepertinya bukan hal yang baik. Di akhir acara, ayahnya berusaha mendekati Bu Siti untuk mengatakan betapa beruntungnya putranya. Kami ini menyerahkan berlian, Bu. Murni. Putra ibu harus menghargainya. Bapak ini, sudah minum berapa banyak sih? Dewi menarik ayahnya menjauh dari Bu Siti. Maafkan ya, Bu Siti. Kalau sudah minum, bicaranya memang suka ngelantur. Tentu saja Bu Siti sedikit tersinggung. Bagaimana bisa dimaafkan begitu saja? Orang tua yang mabuk selalu menganggap anaknya berlian dan tidak ada yang pantas untuknya. Setelah pernikahan, ia berkata pada putranya, sayang sekali ya, Budi. Ibu jadi tidak sempat kenalan lebih dekat dengan orang tua Dewi. Ibu ingin sekali mengobrol dengan mereka. Mungkin kita bisa berkunjung ke desa mereka? Reaksi Budi menguatkan kecurigaan terburuknya. Jangan, Bu. Jangan pernah berpikir begitu. Serunya, tetapi ia segera sadar dan menjelaskan. Buat apa ke sana, Bu? Desanya terpencil sekali. Jalannya jelek. Sampai ke rumah mereka bisa-bisa kita tenggelam di lumpur. Lebih baik undang mereka ke sini kalau ibu memang ingin bertemu. Di sini kan bisa ngobrol dengan nyaman. Ya, kalau menurutmu begitu, mungkin suatu saat nanti, gumam Bu Siti.
Ia mencoba mengajukan usul yang sama kepada Dewi agar bisa lebih akrab dengan orang tuanya. Reaksi menantunya bahkan lebih jelas daripada reaksi putranya. Gadis itu tampak sangat ketakutan dan gelisah, jelas tidak menginginkan pertemuan itu. Setelah itu, Bu Siti menjadi yakin, ada sesuatu yang tidak beres. Tapi saat itu ia tidak punya waktu untuk menyelidikinya lebih jauh. Lagi pula, ia tidak punya keluhan yang jelas terhadap menantunya. Dewi mendapat pekerjaan. Ternyata ia lulusan kursus salon kecantikan dan penata gaya. Karena di dekat perumahan mereka dibuka sebuah mall besar, ia mendapat pekerjaan yang bagus di salah satu salon di sana. Sebagai istri, ia juga baik. Ia pandai memasak, merawat pakaian suaminya, dan menjaga rumah tetap rapi. Bu Siti hanya perlu sesekali datang berkunjung, bukan lagi untuk memeriksa, tetapi sekadar agar tidak dilupakan. Ternyata kunjungannya itu tidak sia-sia. Bagaimana lagi ia bisa menyadari perubahan perilaku menantunya? Menurutnya, Dewi menjadi semakin berani dan seenaknya. Jika dulu ia selalu sibuk di rumah, langsung bersih-bersih, mencuci, dan memasak setelah pulang kerja, sekarang ia punya kebiasaan untuk istirahat dulu. Jika suaminya mengeluh, ia malah balik marah. "Budi, kok kamu nggak ngerti sih? Aku kan kerja 8 jam berdiri terus. Aku perlu istirahat." "Maaf, Dewi. Tapi menurutku waktu luangmu banyak, aku kan hampir selalu di jalan. Tapi saat aku pulang, aku ingin makan masakan yang segar, bukan sisa kemarin. Pekerjaan rumah kita tidak sebanyak itu sampai kamu harus mengeluh capek." Biasanya pertengkaran ini tidak menjadi serius, tetapi tetap saja merusak suasana hati keduanya. Bu Siti, saat berkunjung, berusaha tidak ikut campur dalam perdebatan mereka, tetapi dengan seluruh sikapnya ia menunjukkan bahwa ia setuju dengan putranya, bukan dengan menantunya. Suatu hari, ia mengetahui bahwa Dewi tidak lagi pergi ke pasar atau supermarket, melainkan memesan bahan makanan secara online. Ini tampaknya menjadi pemborosan yang tidak bisa diterima bagi ibu mertuanya. "Maaf ya, sayang. Tapi aku sama sekali tidak mengerti. Memesan bahan makanan supaya ada orang yang mengantarkannya? Kenapa tidak pergi sendiri ke pasar, membandingkan harga, dan memilih yang terbaik? Para pengantar itu bisa memberimu apa saja. Lagi pula, kepentingan mereka adalah menjual barang yang lebih mahal. Kalau kamu pergi sendiri, kamu selalu bisa memilih barang yang lebih bagus dan murah. Layanan ini kan untuk para pensiunan dan orang cacat. Kamu masih muda dan bisa pergi sendiri." "Tentu saja bisa, Bu, dan aku pergi kalau ada waktu. Tapi kenapa harus buang-buang waktu kalau ada kemudahan untuk memesan? Dan ini gratis loh ongkos kirimnya. Aku menyesal kenapa tidak tahu layanan ini dari dulu. Teman-teman di tempat kerja yang memberitahuku, mereka malah menertawakanku karena aku masih menenteng kantong belanjaan sendiri." "Oh, ya ampun. Menenteng," katanya. "Seolah-olah kamu belanja untuk keluarga 10 orang saja. Teman-temanmu yang memberitahu?" "Ya, dengarkan saja mereka terus. Nanti mereka akan mengajarimu hal-hal yang lebih aneh lagi." Dan teman-temannya memang mengajarinya. Belum genap setengah tahun setelah pernikahan, Dewi memicu pertengkaran besar pertama dengan suaminya. Ia menyatakan tidak akan lagi menyerahkan seluruh gajinya kepada Budi. Mendengar itu, Budi awalnya tidak tahu harus berkata apa. Hanya setelah beberapa saat pulih dari keterkejutannya, ia bertanya, "Apa maksudmu tidak akan? Lalu mau kamu gunakan untuk apa gajimu?" "Aku akan menemukan cara. Aku ini wanita dewasa, dan aku butuh uangku sendiri. Apalagi ini hasil jerih payahku. Aku kan tidak memintanya darimu." "Baik, aku tidak membantah. Kamu bekerja dan tahu apa yang kamu butuhkan. Tapi aku tidak pernah menolak saat kamu meminta uang untuk keperluanmu. Uang harus disimpan di satu tempat. Kalau tidak, itu bukan keluarga. Lalu kenapa harus di dompetmu, bukan di dompetku? Aku bahkan tidak mengerti untuk apa saja kamu menghabiskan uang dan kemana perginya. Apa kamu sadar apa yang kamu bicarakan? Aku ini membayar KPR, jangan lupa, kamu tinggal di rumahku." "Nah, itu dia. Di rumah milikmu. Seolah-olah aku di sini bukan siapa-siapa. Kamu bisa kapan saja menceraikanku dan menunjukku ke pintu keluar.
Aku bahkan tidak punya hak atas keset di depan pintu. Kalau begitu, kenapa aku harus ikut membayar KPR-mu? Pertengkaran itu menjadi sangat keras. Akhirnya, suami istri itu sepakat bahwa Dewi akan menyimpan separuh gajinya untuk dirinya sendiri. Budi sepertinya setuju, tetapi ia sangat tidak suka dengan perkembangan ini. Saat bertemu dengan Bu Siti berikutnya, ia tidak tahan dan mengeluhkan sikap istrinya. Nah, kan. Itu dia gadis pendiam dari desa, gumam ibunya sambil berpikir. Itu dia si terbuka apa adanya. Aduh, Budi, seharusnya kamu tidak tergiur dengan kesederhanaan palsu itu. Semua gadis desa seperti itu, awalnya diam-diam, manis. Begitu sudah dapat KTP kota, baru kelihatan aslinya. Sudahlah Bu. Kurasa masalah ini bisa aku atasi. Dewi sebenarnya tidak seperti itu. Hanya saja di salon itu, dengan teman-temannya. Bu Siti sangat ingin mengingatkan putranya bahwa ia sudah memperingatkannya, bahwa seorang ibu harus lebih didengarkan daripada istri. Tapi ia tidak ingin menambah beban pikiran Budi. Lalu datanglah insiden panekuk ini. Berkat itu, ia akhirnya yakin bahwa menantunya akan menunjukkan wajah aslinya. Tidak, aku tidak boleh menunggu. Aku harus mengambil alih masalah ini. Kalau tidak, jangan-jangan nanti dia hamil, entah anak siapa, lalu tidak akan bisa diusir dari rumah. Nanti putraku, Budi, akan kehilangan rumahnya, terjerat utang KPR yang besar, dan masih harus membayar tunjangan anak. Tidak, terima kasih. Gadis kurang ajar seperti itu tidak kami butuhkan. Tentu saja saat ini ia tidak punya bukti apa-apa untuk menuduhnya. Tetapi setiap orang pasti punya masa lalu. Karena itu, ia harus pergi ke desanya dan mencari tahu siapa sebenarnya harta karun yang mereka dapatkan ini. Tujuannya bukan untuk berbicara dengan orang tuanya, mereka pasti akan berada di pihak putrinya, tetapi dengan para tetangga. Tetangga biasanya tahu segalanya, apalagi di desa. Pada hari Minggu pagi, Bu Siti bersiap-siap menuju terminal bus untuk pergi ke desa tempat menantunya lahir dan dibesarkan. Di sana, ia pasti akan mengetahui segalanya, baik tentang keluarganya maupun tentang Dewi sendiri. Dan kini, Bu Siti sudah berdiri di alun-alun desa, mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia tidak mau langsung ke rumah besannya. Jelas mereka tidak akan mengatakan apa-apa, akan menyembunyikan segalanya seperti putri mereka. Karena itu, lebih baik dan lebih benar melakukan apa yang sudah ia rencanakan sejak awal, bertanya kepada penduduk setempat. Di desa, biasanya semua orang tahu segalanya dan pasti akan bercerita, jika ditanya dengan cara yang benar. Mungkin juga perlu memperkuat pertanyaannya dengan imbalan kecil. Bu Siti sudah siap untuk itu, dan telah menyiapkan beberapa lembar uang pecahan kecil yang mungkin bisa melonggarkan lidah para biang gosip di desa. Melihat sekeliling, ia melihat apa yang ia cari. Sebuah warung, tempat utama berkumpulnya penduduk setempat. Saat itu warung tampak sepi, hanya ada beberapa wanita tua yang duduk-duduk di bangku di depannya. Tapi siapa tahu, mungkin merekalah yang ia butuhkan. Bu Siti dengan mantap berjalan ke arah warung, duduk di ujung bangku setelah bertanya dengan sopan, "Permisi, Bu? Boleh saya ikut duduk di sini?" "Oh, silakan saja." "Bangkunya milik bersama, kok," jawab salah satu wanita lokal. "Warungnya tutup ya Bu, apa barangnya belum datang?" Bu Siti curiga bahwa putranya sering mampir ke warung ini. Jika benar, di sini mereka bisa menceritakan banyak hal tentang Budi dan istrinya. Tetapi para wanita yang duduk di sebelahnya ternyata tidak seramah yang ia harapkan. Mungkin mereka tidak percaya pada orang asing, atau mungkin sedang tidak ingin bicara. Jawaban mereka cukup singkat. "Mana kami tahu. Tidak ada yang melapor ke kami kapan barang datang." Mbak Tini, yang punya warung, lagi memerah susu sapinya. "Kami tunggu saja, sebentar lagi juga datang." "Ibu sengaja datang ke sini untuk belanja?" "Oh, tidak. Saya hanya ada beberapa pertanyaan. Saya mau tanya, di sini ada keluarga Pak Usman, kan?" "Ibu-ibu tahu?" "Kami tahu semua orang di sini," jawab para wanita itu dengan nada waspada. "Rumah Pak Usman di ujung sana, yang catnya hijau. Mereka punya anak perempuan, kan?" "Iya, punya." "Kenapa?" "Saya punya 2.
Penduduk desa ini tidak mau bicara. Katanya, kesenangan utama mereka adalah mengobrol dan bergosip tentang tetangga. Tapi lihatlah, mereka berbicara dengan seorang wanita normal seolah-olah ia mata-mata asing yang datang untuk mencari tahu rahasia negara. Bu Siti pamit dan berjalan menyusuri jalan tanpa tahu harus kemana lagi dan bertanya pada siapa. Uang sudah disiapkan, tetapi ia lupa menyiapkan kata-kata dan pertanyaannya. Dan sekarang, siapa yang harus ditanya? Tidak mungkin ia mendekati orang pertama yang ia temui di jalan. Orang pertama itu justru yang mendekatinya. Ia adalah seorang wanita tua, mungkin dari kelompok yang sama di depan warung tadi. "Permisi, Ibu," panggilnya. "Saya dengar tadi Ibu bertanya tentang Dewi, anaknya Pak Usman?" "Iya, benar." "Apakah Ibu mengenalnya?" Bu Siti langsung waspada. "Siapa yang tidak kenal gadis nakal itu?" jawab wanita itu. Dan ini adalah jawaban yang ditunggu-tunggu Bu Siti. "Nakal. Begini, Bu. Saya ingin tahu lebih banyak tentang dia. Karena keponakan saya mau menikahinya, tapi saya merasa dia tidak seperti yang ia tunjukkan. Makanya saya memutuskan datang ke kampung halamannya untuk bertanya-tanya." Jelas Bu Siti tentang minatnya. "Oh, begitu ceritanya. Mau menikah? Berarti dia mau merusak rumah tangga orang lagi. Ini dia." Jadi si Dewi yang pendiam dan terbuka apa adanya itu ternyata punya petualangan yang bisa merusak keluarga orang lain. Tidak salah Bu Siti meragukan kelakuannya. Memangnya dia sudah sering berbuat macam-macam? Dibilang sering atau tidak, ya? Namanya juga hidup, macam-macam bisa terjadi, kata wanita itu ragu-ragu. Dari matanya yang bergerak-gerak, jelas apa yang ia tunggu. Bu Siti secara menjerti. "Tolong ceritakan semuanya pada saya, Bu. Ibu tahu, ini sangat penting bagi saya. Saya pasti akan memberikan imbalan atas informasinya. Tidak akan saya lupakan. Nama saya Siti. Panggil saja Bu Siti." Ia mengulurkan tangannya, menyelipkan selembar uang di antara jari-jarinya. "Senang bertemu dengan Anda," kata wanita itu sambil dengan sigap menjabat tangannya. "Saya Lastri, panggil saja Mbak Lastri. Saya tinggal di sini, akan saya ceritakan semuanya. Kenapa juga saya harus menyembunyikan kebenaran dari orang yang membutuhkannya? Mari kita duduk di sana, di bangku itu, agar tidak ada yang mendengar. Nanti saya dibilang tukang gosip lagi." Mereka pindah ke bangku yang agak jauh, di antara semak-semak lebat. Tentang si Dewi itu, tadinya tidak ada yang bisa bilang jelek tentang dia. Gadis biasa saja. Ibunya kadang memarahinya karena kurang rajin, ya seperti di keluarga lain lah. Tapi kemudian, apa yang dia lakukan? Dia merebut suami orang lain, suaminya Ani, yang tinggal di ujung desa sana. Dan bukan hanya sekadar selingkuh, itu sih urusan anak muda. Tapi dia merebut ayah dari seorang anak. Anaknya Ani itu masih kecil sekali. Tapi Dewi tidak peduli. Dia kabur ke kota dengan suami orang itu. Katanya sih mereka sudah menikah di sana. Orang tuanya datang ke pesta pernikahan. Atau mungkin mereka bohong, atau dia sudah kabur lagi dari laki-laki itu, dan menemukan yang lain, keponakan Anda itu. Tunggu, saya tidak mengerti, gumam Bu Siti bingung. Siapa nama suami yang direbut Dewi itu? Namanya Budi. Dipanggil juga Raja Sembako, dia yang mengantar sembako dengan mobil ke desa-desa. Laki-lakinya sih biasa saja, tidak tampan, tidak kaya, playboy lagi. Dia keliling desa dan perempuan mana saja yang mau menerimanya, yaitulah istrinya. Siapa yang mau dengan laki-laki seperti itu? Hanya orang bodoh seperti si Dewi itu, celoteh Mbak Lastri. Tapi, Mbak Lastri, bagaimana Budi bisa menikah dengan Dewi kalau dia sudah punya istri, si Ani? Kan sudah saya bilang, siapa yang mau menerimanya, yaitulah istrinya. Ani menerimanya, dan sepertinya semuanya baik-baik saja. Dia kan sering di jalan. Datang, menginap, lalu pergi lagi. Sekarang, setelah dia pergi dengan Dewi, Bu Siti merasa lemas. Ia tidak sanggup mendengar semua ini. Jadi ini sebabnya putranya sering pergi lama untuk tugas luar kota. Ternyata ia punya istri, meski tidak resmi, dan sudah punya anak. Sungguh memalukan. Tunggu, Bu. Jangan pingsan dulu.
Beri saya uang lagi, akan saya ceritakan yang lebih heboh. Dia punya banyak pacar, mungkin juga dengan anak-anaknya, sampai dia sendiri lupa hitung. Di desa sebelah, dia juga punya perempuan lain. Anaknya sudah besar, sebentar lagi masuk sekolah, laki-laki. Apa Anda serius? Kata Bu Siti lemas. Mungkin Anda salah? Apa yang bisa salah? Saya tidak bicara kalau tidak tahu. Mungkin istrinya lebih banyak lagi, saya tidak menghitung. Saya hanya menceritakan yang saya tahu pasti. Memang begitulah si Budi itu, tidak pilih-pilih. Mau yang sudah bersuami, bahkan yang tua pun dia sikat. Kalau tidak percaya, tanya saja sama Mbak Tini yang punya warung. Tahun lalu, waktu Hari Perempuan, Budi datang dan setelah mengucapkan selamat pada si Ani, dia malah menggoda si Tini. Tidak peduli umurnya sudah di atas 50 dan giginya banyak yang ompong. Tapi Tini kan wanita baik-baik. Dia teriak, suaminya dengar, datang, dan menghajar si Budi sampai giginya copot satu. Semua keraguan Bu Siti lenyap. Ia teringat cerita tentang gigi putranya yang copot. Memang pernah terjadi. Budi pulang dengan wajah bengkak, membuatnya takut. Ketika ditanya, ia berbohong tentang bagaimana di suatu desa ia menolong seorang gadis dari preman, lalu ia sendiri nyaris tidak bisa lolos. Ibu tahu kan kehidupan di desa-desa itu bagaimana? Tidak ada hukum. Polisi cuma satu, itu pun ikut mabuk-mabukan dengan warga. Jadi tentu saja aku tidak melapor. Aku hajar mereka, lalu pergi. Kamu hebat, nak. Tapi tetap harus hati-hati. Jangan ikut campur konflik mereka. Nanti kamu menolong gadis, malah dia yang bilang kamu yang salah. Sudahlah, Bu, mereka mabuk. Apa yang perlu ditakutkan? Gadisnya kabur, aku pergi, mereka ditinggal tergeletak di lumpur. Waktu itu ia percaya, bagaimana bisa tidak percaya pada putra kandungnya? Ia bersimpati pada pahlawannya. Ternyata, ini sebabnya ia kehilangan giginya. Jadi coba pikirkan, Bu. Siapa yang mau berhubungan dengan bajingan seperti itu, kecuali yang paling putus asa seperti mereka itu? Si Ani juga tidak lebih baik. Meskipun katanya Budi punya rumah di kota, mungkin si Dewi tergiur karena itu. Siapa yang tidak mau pindah ke kota dan punya rumah sendiri? Tapi kurasa dia dibohongi. Makanya sekarang dia beralih ke keponakan ibu. Buat apa punya rumah kalau pasangannya seperti itu? Mengumpulkan aib di seluruh provinsi? Laki-laki seperti itu kalau sudah mulai berbohong tidak akan berhenti, dan lagi, dia itu tidak punya sopan santun, datang-datang sok ramah, hihihaha dengan semua orang. Tapi kalau ditanya sesuatu atau, amit-amit, ditegur, dia bisa memaki sampai orang tidak tahu harus kemana. Apa orang normal bersikap begitu? Dia itu setan, bukan manusia. Cukup. Saya tidak tahan lagi mendengarnya. Seru Bu Siti. Tanpa pamit, ia bangkit dan berlari ke arah pangkalan ojek, ingin segera pergi dari tempat di mana putranya, Budinya, telah menunjukkan dirinya sebagai orang yang begitu mengerikan. Tapi apakah benar semua yang dikatakan biang gosip desa itu? Siapa tahu si Lastri itu hanya iri pada Dewi. Tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa semua itu benar. Ia punya setidaknya 2 cucu yang tidak pernah ia ketahui sampai hari ini. Dan untuk apa aku pergi ke sini? Ingin mencari keburukan menantuku, dan ternyata aku menemukannya. Dia dianggap bodoh karena mau berhubungan dengan putramu. Dan putramu, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Ternyata seperti itulah dia. Bagaimana kau akan hidup dengan kenyataan ini, Siti? Pikirnya dalam hati. Ketika dari jendela bus ia melihat pemandangan kota, ia langsung memutuskan, ia tidak akan pulang, tetapi langsung ke rumah putra dan menantunya. Kalau tidak, ia tidak akan bisa tidur, tidak akan tenang. Obat pun tidak akan membantu. Ia harus bicara dengan putranya, bertanya apa yang telah ia perbuat dengan hidupnya dan hidup anak-anaknya. Bu Siti baru sadar air mata mengalir di pipinya dari tatapan heran dan iba penumpang lain. Ia menyekanya, menatap keluar jendela. Jangan menangis, cobalah untuk mengubah situasi. Pintu dibuka oleh Dewi. Seperti biasa, tenang dan cekatan, dengan celemek dapur yang ceria. Gadis yang baik, sebenarnya.
Dan jelas ia mencintai Budi. Kalau tidak, untuk apa ia mau berhubungan dengan pria yang punya reputasi seperti itu? Reputasi yang tidak bisa ditutupi oleh rumah sekalipun. Budi ada di rumah? Tanya ibu mertuanya. Tentu saja. Selamat malam, Bu. Apa ada sesuatu? Tanya Dewi cemas. Iya. Tidak ada yang istimewa. Aku hanya perlu bicara dengannya, jawab Bu Siti. Dari kamar, Budi muncul. Oh, halo Bu, kok tiba-tiba datang? Kita perlu bicara, kata ibunya. Ia melepas sandalnya, masuk ke ruang tengah, lalu menunjuk ke arah balkon. Ayo ke sana. Obrolan kita cukup pribadi, bukan untuk telinga orang lain. Wah, bikin penasaran saja, Budi sedikit cemas. Tentang apa? Aku harap ini bukan sesuatu yang hanya kau dan aku yang tahu. Sebaliknya, semua orang di desa Dewi tahu, kecuali aku. Dan aku hanya ingin tahu satu hal. Kenapa? Kenapa, Budi, aku tidak tahu apa-apa sebelumnya? Bisa lebih spesifik, apa yang tidak kau tahu? Prinsip kerja mesin pembakaran dalam, cibir putranya. Bu Siti sadar, Budi sudah menebak semuanya. Ia hanya mencoba menunda percakapan yang tidak menyenangkan dan mengalihkannya. Aku baru saja mau menceritakannya padamu. Dewi pulang lebih lambat dari biasanya, dan informasi yang sangat berharga. Aku sama sekali tidak tertarik. Lalu apa? Aku baru dari desa Dewi. Reputasimu di sana luar biasa. Berapa banyak desa yang kamu pasok barang dan berapa banyak perempuan yang kamu bohongi? Bu, aku tidak mengerti kenapa ibu pergi ke sana. Dan yang terpenting, kenapa sekarang ibu datang ke sini untuk menginterogasiku? Apa salahku padamu? Budi kesal dan benar-benar tidak mengerti ketidaksenangan ibunya. Apa aku harus melapor padamu? Hari ini aku menginap di tempat Tini, kemarin di tempat Ani, besok aku berencana ke tempat Natalia Petrovna. Begitu? Terserah kamu mau menginap di mana. Tapi kamu punya anak di sana. Bu Siti tidak bisa menyampaikan kebingungan dan kemarahannya. Aku tidak pernah meminta mereka melahirkan anak, jelas? Bentak putranya. Aku tidak pernah berjanji akan duduk di bawah rok mereka. Aku tidak pernah meminta atau menjanjikan apapun. Kamu mengerti? Mereka sendiri yang menempel padaku. Apa itu salahku? Dan belum tentu juga itu anak-anakku. Tapi kenapa aku harus tahu ini dari orang lain? Ibunya tidak mengerti. Untuk apa kamu tahu? Makanya aku sembunyikan. Kamu pasti ingin melihat cucu-cucumu. Kamu akan menekan mentalku, mengingatkanku pada Nurani. Apa gunanya Nurani? Aku membantu mereka secara finansial, semampuku tentunya. Dan kemampuanku, kamu tahu sendiri, tidak banyak. Aku tidak bisa menafkahi setiap perempuan yang pernah tidur denganku. Dan aku tidak bisa menikahi semuanya, padahal hanya itu yang mereka mau. Begitu tahu aku punya rumah di kota, tahu-tahu mereka sudah menuntut bagian untuk diri mereka dan anak-anak mereka. Dan kamu tidak takut itu terjadi dengan Dewi? Atau kamu begitu mencintainya? Aku memilih Dewi dengan kriteria lain. Aku sadar aku harus berhenti di satu orang. Dan dia tampak ideal waktu itu. Dia, seperti yang kamu lihat, agak lugu, tidak terburu-buru punya anak. Aku butuh istirahat setelah bekerja, bukan mendengarkan tangisan bayi dan rengekan perempuan-perempuan itu. Dia dari awal sudah terlihat berbeda. Tenang, penurut, mampu memberikan seluruh perhatiannya padaku. Setidaknya, dulu begitu. Aku punya perjanjian dengan dia dan orang tuanya. Mereka tidak akan banyak bicara padamu, dan sebagai imbalannya, aku akan menikahi Dewi. Ibu dan anak itu tidak menyadari bahwa seluruh percakapan mereka terdengar jelas oleh Dewi, yang tadinya mendekati pintu balkon untuk memanggil suami dan mertuanya ke meja makan. Ia tertegun mendengar pengakuan mereka, sangat menyakitkan mendengar pendapat Budi tentang dirinya, tetapi itu hanya menguatkan niatnya untuk menyampaikan keputusannya hari ini. Keputusan yang sudah lama ia ambil, tetapi masih ragu-ragu. Sepertinya, tidak ada lagi yang perlu ditunggu. Ia membuka pintu dan mengumumkan, makan malam sudah siap. Silakan ke meja. Ibu mau ikut makan bersama kami, Bu Siti? Tentu, Dewi.
Hari ini hari yang sangat melelahkan, aku lapar sekali. Dewi tidak langsung mengumumkan beritanya saat makan malam. Ia membiarkan suami dan mertuanya menikmati soto ayam dan ayam goreng buatannya. Hanya setelah menuangkan teh, ia memberanikan diri. Aku mau mengatakan sesuatu. Aku akan pergi darimu, Budi. Jangan khawatir, aku akan mengurus surat pindah dari rumah ini, jadi kamu bisa tenang. Meja makan menjadi sunyi senyap. Hanya setelah beberapa saat, Budi akhirnya bisa berkata, lelucon macam apa ini? Kenapa lelucon? Apa aku tidak punya hak untuk pergi darimu? Dewi balik bertanya dengan heran. Sepertinya permainanmu sudah berakhir, kata Bu Siti sambil menatap putranya. Apa maksudnya ini? Kalian bersekongkol? Budi tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dan kamu mau lari kemana? Kembali ke desa? Ya sudah, selamat. Sana pergi. Perlu aku bantu dorong? Budi dengan kesal mendorong cangkirnya dan keluar dari dapur. Kamu serius, Dewi? Aku tidak terlalu kaget, meskipun sedih. Bagaimanapun juga dia putraku. Kamu benar-benar akan kembali ke orang tuamu? Tanya Bu Siti. Tidak, Bu. Di desa tidak ada yang bisa dikerjakan. Lagi pula malu untuk kembali. Aku sudah menabung sedikit uang. Aku dan temanku memutuskan untuk menyewa kontrakan. Aku akan tinggal di sana sementara. Nanti kita lihat bagaimana. Para wanita itu mendengar suara pintu depan dibanting. Budi rupanya memutuskan untuk pergi dari rumah. Mungkin berharap ibunya akan meyakinkan Dewi untuk tidak meninggalkannya. Aku tadi dari desamu. Aku tidak mampir ke rumah orang tuamu. Ada tetangga yang menceritakan petualangan putraku. Apakah kamu tahu semuanya? Tanya ibu mertuanya dengan sedih. Menurut ibu bagaimana? Aku tahu semuanya, tentang Ani, dan tentang putrinya, Putri. Anak yang manis, sebentar lagi umurnya 1 tahun. Dan ada anak laki-laki di desa lain, katanya. Anak laki-laki? Tanya Bu Siti sambil menyeka air matanya. Ia langsung membayangkan Putri yang berumur 1 tahun. Aku dengar tentang anak laki-laki itu, tapi aku tidak tahu, tidak pernah melihatnya, baik ibunya maupun anaknya, tapi tetap saja kamu menikahinya, itu tidak mengganggumu? Sangat, aku jatuh cinta. Aku kira dia juga mencintaiku. Dia tidak pernah melamar wanita lain, tapi padaku, dia melamar hampir di hari pertama. Jadi kupikir dia mencintaiku. Dan yang terpenting, aku tidak bisa hidup tanpanya. Tapi setelah hidup bersama sebentar, aku sadar dia tidak mencintaiku. Dan rencananya berbeda. Dia tidak butuh keluarga, hanya butuh pembantu rumah tangga. Mungkin tindakanmu ini benar. Aku jadi berpikir untuk mencari cucu-cucuku. Setidaknya melihat mereka. Rasanya tidak pantas kalau begini. Jika kamu butuh bantuan, hubungi saja aku. Bagaimanapun kita bukan orang asing. Terima kasih, Bu Siti. Bu Siti tersenyum sedih dan menepuk tangan Dewi. Setidaknya Budi telah melakukan satu hal baik untuk kita. Kedua wanita itu berpisah, sama-sama merasa puas satu sama lain. Setelah sendirian, Dewi mulai mengemasi barang-barangnya. Ia memutuskan untuk pindah besok pagi. Budi kembali 1 jam kemudian. Dari ambang pintu ia bertanya, "Ibu di mana?" "Sudah pulang mungkin," jawab Dewi. "Apa yang dia katakan padamu?" Tanya suaminya dengan nada interogasi. "Tidak ada yang menarik bagimu." "Obrolan perempuan biasa." "Aku tertarik. Aku tertarik dengan pernyataan ceraimu." Nada histeris mulai terdengar dalam suara Budi. "Gugatan cerai akan aku ajukan besok. Keputusanku untuk pergi darimu disetujui oleh Bu Siti. Kamu punya 2 anak yang harus kamu urus, bukan?" "Anak apa? Kamu sudah gila." "Selesai sudah pembicaraan ini, aku tidak punya anak, setidaknya tidak dalam waktu dekat. Ini pasti ibuku yang meracuni pikiranmu. Urus saja sendiri dengan ibumu. Dan dengan hubungan masa lalumu juga. Jadi, kamu sudah menemukan yang lain? Siapa dia? Apa hebatnya dia dariku? Aku yang mengangkatmu dari lumpur, gadis desa kampungan. Dan sekarang lihat, gayamu sudah seperti orang kota. Apa pacar barumu itu tahu siapa dirimu sebenarnya?
Dia akan meninggalkanmu dalam sekejap. Kamu akan kembali ke desamu, mengurus ekor sapi. Di kota ini, bahkan untuk jadi tukang sapu jalan pun kamu tidak akan diterima. Baiklah, kalau begitu aku akan tinggal di desa, jauh darimu, dan hentikan, Budi, muak mendengarmu. Bagaimana ia bisa berhenti? Ia merasa terhina. Domba yang ia kira penurut dan setuju pada segalanya, tiba-tiba memutuskan untuk meninggalkannya, sang dermawan. Menjelang malam, lelah dengan semua drama ini, Dewi memutuskan untuk tidak menunggu hari Senin dan pergi saat itu juga. Ia pergi, meninggalkan mantan suaminya yang dipenuhi dengan tuduhan tak berdasar. Budi tidak tahan dan memutuskan untuk mengadu pada ibunya. Bu, apa yang sudah ibu lakukan? Dewi sudah pergi. Dia bahkan tidak menunggu sampai besok. Ya sudah, berarti kamu tidak memberinya kesempatan menginap. Kalau tidak, mungkin kalian sudah berbaikan, desah ibunya. Ibu malah menyalahkanku? Membela perempuan desa bodoh itu? Ibu di pihaknya? Aku tidak menyangka, Bu. Budi hampir menangis. Aku tidak di pihak siapa-siapa. Tapi aku tidak bisa di pihakmu. Aku sudah mengatakan semuanya padamu. Sayang sekali jika kamu masih tidak mengerti apa-apa. Bu, aku tidak percaya ini ibu yang bicara. Ini tidak mungkin. Aku ngeri mendengar kata-katamu. Dia pergi karena dia perempuan licik yang tidak tahu berterima kasih. Ibu benar, mereka semua seperti itu, gadis-gadis desa itu. Sombong, serakah, dan tidak ingat budi. Ibu sendiri yang bilang begitu, ingat. Iya, aku memang bilang begitu. Dan sekarang aku malu. Tahu tidak kenapa aku pergi ke desa Dewi? Untuk mencari tahu keburukan tentangnya. Tapi aku malah menemukan banyak hal baru tentangmu, dan aku sangat terkejut. Ini tidak tertahankan. Aku akan datang ke tempat ibu sekarang, tidak apa-apa kan? Tidak boleh. Untuk apa kamu datang? Membuatku pusing? Aku kan tidak bisa lari kemana-mana. Besok aku harus kerja pagi dan aku harus datang dengan kepala dingin, karena aku bekerja dengan orang. Tapi kita pasti harus bicara. Jadi di hari libur, aku menunggumu. Atau kalau mau, aku yang akan datang ke tempatmu. Jadi aku harus menunggu seminggu penuh? Terima kasih banyak, Bu. Aku tidak menyangka di saat tersulitku, ibu akan meninggalkanku, teriak Budi putus asa, lalu memutus panggilan. Berjalan mondar-mandir di apartemennya seperti singa di dalam kandang, Budi berpikir. Jadi, tidak ada yang mau menemuinya. Sepertinya, ia benar-benar sendirian. Ia tidak pernah terlalu takut pada kesendirian. Terkadang seharian penuh sendirian di belakang kemudi. Ketika itu mulai membosankan, ia dengan mudah menemukan teman perjalanan, atau mampir di rumah seseorang di mana ia selalu, atau hampir selalu, disambut dengan hangat. Tetapi belakangan ini, alamat-alamat seperti itu semakin sedikit. Ia menikahi Dewi pun karena teman perjalanannya semakin berkurang. Padahal ia belum tua, masih kuat, dan penampilannya bagus, bahkan gigi yang copot pun sudah ia pasang. Sialan. Kenapa juga waktu itu ia menggoda si penjaga warung itu? Sudah tua dan jelek. Gara-gara itu ia bertengkar dengan Ani, dia mengusirnya. Mungkin Teleponita saja, yang melahirkan putranya? Anak yang baik, Adi, umurnya sudah 6 tahun. Tapi ia tidak pernah memanggilnya ayah. Mungkin sudah ada ayah lain. Dari Nita, segalanya mungkin. Dia itu benar-benar serakah dan mata duitan. Tanpa uang, jangan harap diizinkan masuk. Selalu ada saja kebutuhannya, entah pasang gas, bayar utang listrik, sepatu untuk Adi, jaket, atau mantel untuknya. Aku kan tidak pernah menolak, memberi semampuku. Sudah lama aku tidak mengunjunginya. Sekarang, mungkin dia benar-benar tidak akan menerimaku. Dihantui pikiran berat, Budi tertidur dengan pakaian masih melekat di badan di atas sofa yang berantakan, tidurnya tidak membawa kesegaran maupun istirahat. Ia bangun seperti setelah mabuk berat, ia mencari Dewi di sampingnya, teringat kejadian kemarin, dan menyesal telah bangun. Lebih baik tidur dan tidak mengingat apa yang terjadi. Tapi lebih baik lagi pergi bekerja. Di tempat kerja, rekan-rekannya heran melihatnya masuk di luar gilirannya.
Apalagi ia menyatakan ingin bekerja lebih banyak. Ada apa denganmu? Bukannya kamu baru menikah? Harusnya lebih banyak menghabiskan waktu dengan istri, kata teman-temannya heran. Aku mau cerai. Istriku kabur, katanya dengan muram, tidak bisa menahan diri. Ketika ia mendengar seseorang bergumam, tahan lama juga. Kukira seminggu juga sudah kabur, ia hampir meledak. Ada apa ini? Semua orang memusuhiku? Aku salah apa? Kenapa semua orang harus lari dariku? Pikir Budi dengan marah. Mereka seharusnya bisa lebih pengertian, apalagi saat hatinya sedang kacau. Seminggu berlalu tanpa terasa. Pada hari Sabtu, Bu Siti datang pada waktu biasanya. Ia masuk, melihat sekeliling apartemen yang dalam seminggu telah berubah menjadi sarang bujangan, tetapi ia tidak berkomentar apa-apa, hanya menggelengkan kepala. Dari ambang pintu, ia langsung menjelaskan tujuannya datang. Aku mau bicara denganmu, Budi. Kamu lihat sendiri hidupmu jadi seperti apa. Ia menunjuk tumpukan bungkus mie instan di atas meja. Begini terus tidak akan lama. Aku punya usulan untukmu. Ayo kita perbaiki hubungan dengan wanita-wanitamu. Bukan Dewi yang kumaksud, tapi mereka yang punya anak darimu. Apa yang ibu bicarakan? Putranya naik pitam. Hubungan apa? Aku tidak punya hubungan apa-apa dengan mereka. Kenapa ibu ikut campur urusan yang tidak ibu mengerti? Baiklah, aku salah bicara. Aku sangat mengerti bahwa wanita-wanita itu tidak akan mau membangun hubungan lagi denganmu, tapi kamu harus membantu anak-anakmu, dan kamu harus mengenalkanku pada mereka juga. Jika kamu tidak peduli dengan anak kandungmu, bagiku mereka bukan orang asing. Jika kamu setuju denganku, ayo kita pergi sekarang juga, kenalkan aku pada mereka. Tidak akan pernah, aku tidak mau berurusan dengan anak-anak itu maupun ibu mereka. Jelas? Dan sekali lagi, aku minta. Jangan ikut campur urusan orang lain. Kita hidup baik-baik saja tanpa anak-anak itu, dan siapa yang melarang kita hidup seperti itu terus? Nurani, Budi. Aku yakin kamu juga punya. Cobalah untuk membangunkannya. Aku akan tetap menjadi ibumu, tentu saja, aku selalu begitu. Tapi jika kamu menelantarkan anak-anakmu, anak laki-laki yang sebentar lagi masuk sekolah dan si kecil putri, aku juga tidak akan membantumu lagi. Dengan itu, Bu Siti pergi. Betapapun putranya mencoba meyakinkannya bahwa ia salah, ia terus berdebat dengannya bahkan setelah sendirian, hanya mondar-mandir di apartemen dan berteriak ke ruang kosong. Wanita apa? Anak apa? Dari mana ibu tahu kalau aku yang meninggalkan mereka? Mungkin sebaliknya, gumamnya dengan marah. Begitulah ia hidup selama sebulan lagi, semakin putus asa, kehilangan sisa-sisa rasa hormat dari teman kerja dan atasannya. Melihat penampilannya yang tidak terurus, banyak yang serius mengira Budi mulai mabuk-mabukan. Menyadari bahwa ia akan segera kehilangan pekerjaannya, ia memberanikan diri dan pergi ke rumah ibunya. Halo, Bu. Aku setuju, ayo kita pergi berkenalan dengan cucu-cucumu. Aku tidak tahan lagi hidup seperti ini. Bu Siti, melihat betapa terpuruknya putranya, tidak bisa menahan air mata. Nah, akhirnya kamu mulai sadar. Tapi tolong, rapikan dulu dirimu. Penampilanmu sekarang, bukan hanya anak-anak dan wanita, bahkan gelandangan pun akan takut melihatmu. Bagaimana bisa kamu membiarkan dirimu seperti ini? Budi terpaksa menurut. Ia tahu ibunya benar. Jadi, mereka baru berangkat dengan mobil boxnya beberapa jam kemudian. Bu Siti melihat putranya yang sudah rapi tetap muram dan tidak senang, tetapi baginya cukup bahwa ia mau pergi. Berarti, ada sesuatu yang sudah ia pahami. Kita ke tempat Nita dulu, kata Budi dengan muram. Desanya yang pertama kita lewati, yang punya anak laki-laki. Kamu pernah melihatnya? Tanya Bu Siti. Pernah, tentu saja. Anaknya baik, sudah besar. Namanya Adi. Nama belakangnya bukan namaku. Nama ayahnya juga bukan namaku, tapi nama kakeknya. Dia pakai nama keluarga ibunya. Apa yang ibu bawa di tas itu? Mainan apa lagi? Nita itu tanpa uang tidak akan mau bicara dengan kita, kata Budi dengan nada mengejek. Nita menerima mereka dengan tidak terlalu ramah.
Setelah tahu dengan siapa mantan kekasihnya datang, ia menyapa dan bertanya ada perlu apa. Maafkan saya, kata Bu Siti. Saya baru tahu kalau saya punya cucu. Budi tidak pernah memberitahu saya sebelumnya. Begitu tahu, saya memutuskan untuk berkenalan. Rasanya tidak pantas kalau tidak. Ini, saya bawakan mainan dan makanan manis untuknya. Ia menyodorkan kantong berisi hadiah kepada wanita itu. Untuk ini, terima kasih. Nita menerima kantong itu. Tapi Anda tahu sendiri, ini bukan yang paling dibutuhkan. Kami sebenarnya punya segalanya, kecuali seorang ayah, dan seorang anak laki-laki butuh ayah, tapi bukan yang seperti putra Anda. Maaf, saya lihat Anda wanita yang baik, tapi putra Anda. Awalnya saya berharap Nurani Budi akan bangun, dan kami masih bisa bersama. Kemudian saya sadar, itu tidak akan terjadi. Tapi bolehkah kami sesekali bertemu? Dan berkenalan dengan anak itu? Pinta Bu Siti dengan ragu. Nita berteriak ke halaman, Adi. Masuk sebentar ke dapur. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun berlari masuk ke dapur tempat nyonya rumah menerima tamu, tampan, catat sang nenek dalam hati. Berpakaian bagus. Anak itu menyapa dengan sopan, dan ketika ibunya menjelaskan siapa yang datang, ia menatap para tamu dengan penasaran. Melihat hadiah, ia berterima kasih dan berdiri di dekat pintu, tidak tahu harus berbuat apa. Adi, nenek sangat ingin kita berteman. Kamu tidak keberatan kan kalau nenek sesekali datang mengunjungimu, kata Bu Siti. Tidak apa-apa, jawab anak itu, yang malu dengan nenek yang tidak dikenalnya. Setelah bertukar nomor telepon dengan Nita, Bu Siti masuk ke mobil dan menangis. Lihat, nak, apa yang telah kamu perbuat. Anak yang begitu baik, mirip denganmu. Nita juga wanita yang baik. Kalian bisa saja hidup bersama. Kamu akan punya keluarga, nak. Mungkin sudah punya 2 anak. Sudahlah, Bu. Tenang. Jangan menyakiti diriku lagi. Mungkin kita pulang saja? Cukup untuk hari ini. Lain kali saja kita pergi lagi. Tidak bisa. Ayo kita selesaikan perjalanan ini sampai tuntas. Aku juga ingin melihat cucu perempuanku. Di rumah Ani, mereka disambut dengan jauh lebih tidak ramah. Wanita muda itu membuka pintu dengan seorang gadis kecil di gendongannya, tetapi melihat siapa yang datang, ia segera membawa anak itu ke dalam rumah. Ia keluar lagi dan dengan marah bertanya pada Budi, "Untuk apa kau datang? Dan tidak sendirian pula." "Ini ibumu?" tanyanya, tidak terlalu memperhatikan Bu Siti. "Pelan-pelan, Ani," kata Budi. "Iya, ini ibuku. Dia ingin berkenalan dengan cucunya. Aku tidak peduli apa yang kalian inginkan berdua. Satu hal yang bisa kukatakan, kau tidak punya anak perempuan, dan ibu tidak punya cucu perempuan. Ani, maafkan kami. Kami tidak butuh apa-apa," kata Bu Siti memohon. "Saya hanya ingin melihat cucu saya, mungkin Anda butuh bantuan. Anda sudah melihatnya. Anak seperti anak lainnya, normal, hidup, dan sehat. Kami tidak butuh bantuan apa-apa, dan tidak butuh apa-apa dari kalian. Satu-satunya yang kuinginkan adalah tidak pernah melihat kalian lagi, baik kau maupun putramu. Cukup sudah penderitaan yang ia berikan padaku. Kau tidak punya urusan lagi di sini, Budi. Aku akan menikah dengan Joko. Kau kenal dia. Dia sudah lama mencintaiku dan pasti tidak akan pernah meninggalkanku. Dan dia akan mengadopsi putri kami. Aku tidak butuh hadiah atau tunjangan darimu. Kalian tidak perlu datang lagi. Selamat tinggal." Ani, tanpa menerima kantong hadiah dari tangan Bu Siti, tanpa berkata apa-apa lagi, berbalik dan membanting pintu di depan hidung mereka. Bu Siti meletakkan kantong itu di depan pintu, dan tanpa menoleh ke arah putranya, berjalan menuju mobil. Dalam perjalanan pulang, ia sedikit lebih tenang. Ia menyeka air matanya, menatap putranya dengan pandangan mencela. "Itu semua anakmu, atau masih ada di tempat lain? Atau kau sendiri tidak tahu? Sudah tidak ada lagi. Sudah kubilang, semua ini tidak ada gunanya. Lupakan saja semuanya dan hidup dengan tenang." Mereka tiba di rumah, keduanya kecewa, dan tidak puas dengan perjalanan dan satu sama lain. "Tapi tetap saja, Budi,"
kamu harus mulai berbenah. Lihat rumahmu jadi seperti apa. Ayo kita bersih-bersih, cuci pakaian, masak makanan. Pasti maakmu kambuh lagi. Orang sakit, apalagi tidak terurus, tidak akan ada yang mau denganmu. Budi juga melihat sekeliling, menatap dirinya di cermin, mendesah, dan berkata, iya, Bu, sayang sekali aku harus membiarkan diriku sampai seperti ini baru ingin memulai hidup baru. Tapi belum semuanya berakhir untukku, kan? Aku akan bertemu dengan Adi, akan berusaha agar dia akhirnya mengakuiku sebagai ayahnya. Mungkin Nita juga akan memaafkanku. Kalau begitu, aku akan menikahinya.